Di YouTube ya kan pemirsa, orang Indonesia bilang begini, terima kasih Kokori berkat ucapanmu. Sekarang rakyat TKI yang di Malaysia banyak digempur, banyak sudah masuk penjara. Nanti kalau misalkan mereka dipulangkan ke Indonesia, carikan kerjaan untuk mereka. Ada lagi yang bilang berkat Kokori imigrasi Malaysia buat operasi besar-besaran. Berkat Kokori, Kokori. banyak pati-pati yang ditangkap. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng ini pernyataan-pernyataan TKI di Malaysia yang menjawab tuduhan-tuduhan daripada si misteri atau Koko RI, entah misteri atau Koko RI sama aja teman-teman, dan menjawab tuduhan-tuduhan ampek-ampeknya teman-teman. Artinya pendukung-pendukung daripada misteri ini. Mereka misteri ini berbicara tentang Malaysia tanpa data, sedangkan TKI berbicara tentang Malaysia dengan bukti-bukti nyata karena mereka benar-benar berada di Malaysia, pernah ke Malaysia. Tidak sama dengan Koko RI, apa yang dibicarakan oleh Koko RI ini langsung dibantah loh oleh TKI yang sedang berada di Malaysia dan sudah berpengalaman berada di Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama. Let's go. 3. Ekspor Singapura itu hampir 2 kali lipat daripada capaian ekspor Indonesia. Singapura yang kecil kayak begini, Indonesia yang gede, terbesar di ASEAN, bisa kalah sama Singapura. Ya, apalagi dengan Malaysia. Kok pembeli global ini lebih suka berdagang sama negara kecil Singapura daripada negara yang besar seperti Indonesia? Udah rahasia umum lah kalau kita ngobrol sama para eksportir itu. Kebanyakan yang dijual sama orang Singapura itu adalah produk-produk Indonesia kok, Bu. Ya tetap aja makin bikin saya tuh berpikir lagi gitu. Kalau udah tahu ini barang Indonesia, kenapa tetap pembeli global lebih suka berdagang, berbisnis dengan perusahaan-perusahaan Singapuranya? Kenapa bukan perusahaan Indonesia langsung gitu? Nah, di beberapa forum diskusi, misalnya saya diundang seminar-seminar ekspor, salah satunya yang terungkap itu adalah masalah trust, rasa percaya. Kalau udah berdagang antar negara nih, masalah rekening antar bank, transaksi, ini barang dikirimnya kapan, duit diterimanya kapan, ini kan isu trustnya sangat tinggi. Sehingga yang menjadi catatan banyak praktisi itu adalah soal standar etika bisnis perusahaan Indonesia. Saya nggak usah sebutin lah. Kalau kita sudah jadi pesalah, buat cara pesalah ya, yang sepatutnya. Jangan kita ini jadi pesalah, tapi tunjuk samseng di negara orang. Betul. Ya. Betul. Baik kamu diam-diam kerja baik-baik, kena tangkap mas sudah nasib kamu ya. Nah, kalau nggak kena tangkap diam-diam, jangan kamu sesumbar ya di media sosial di mana-mana. Barang keciduk menangis, mewek ya. Itu yang buat geram semua orang, tahu nggak? Kalau orang Malaysia ini jahat ya. Orang Malaysia yang ada di sebelah kamu sekarang ini, yang berdampingan dengan kamu di tempat kerja kamu, yang ketemu kamu, ditangkap kamu, tahu nggak? Makanya kamu diam-diam aja. Betul teman-teman ya. Andai kata orang Malaysia tuh jahat-jahat, maka orang pelancong yang pendatang haram itu pasti dilaporkan loh teman-teman ya ke polis, dan mereka kena tangkap. Berhubung orang Malaysia tuh baik-baik, maka mereka dibiarkan bekerja, bahkan digaji loh oleh orang tempatan, orang lokal. Saking baiknya orang Malaysia loh. Jangan sesumbar, kebanyakan sesumbar ya. Betul. Kalau jadi Miss N nggak marah apa? Banyak juga kok orang-orang Malaysia yang menghina negara kita. Apa tanggapan Miss? Jadi orang-orang yang suka kata mengata ini tak ada kena mengena langsung dengan negara sebenarnya. Karena negara baik-baik saja. Mereka hanya berusaha memenuhi ego masing-masing. Jadi nggak perlu baper ya. Kalau aku tanggapannya, karena aku bekerja di Malaysia dan berkawan sama orang Malaysia. Jadi apa yang aku perlakukan dengan mereka, itu yang akan aku dapat. Aku menghormati mereka, seperti itu juga mereka menghormati aku. Betul sekali teman-teman ya. Jadi intinya itu kuncinya pada diri sendiri. Kalau kita menghargai orang, jangan kita baper ke bawah-bawah. Ya, ada konten-konten sara yang berusaha untuk membuat kegaduhan, kita juga masuk komen-komen di situ berlawan. Nggak perlu.
Kita lagi nggak tengah berperang. Betul. Indonesia baik-baik saja. Betul. Nah, Hanya saya hanya ulah perkataan KOKRI kalian ikut-ikutan teman-teman. KOKRI ini pembohong. KOKRI ini biang pergaduhan antara netizen Konoha dengan Malaysia. Biang. Padahal orang Malaysia loh baik-baik loh. Faktanya banyak TKI yang masih bekerja ke sana loh teman-teman ya. Dan mereka digaji oleh orang tempatan. Kalau tidak baik-baik mereka sudah dilaporkan ke polisi dan dipulangkan ke negaranya Indonesia. kalaupun ada orang yang membabitkan negara Indonesia dihina-hina, saya tidak sakit hati. Karena saya lebih tahu negara saya. Betul, mantap. Jadi Mas. sebaiknya kamu berpikiran seperti itu juga. Bukan malah kita masuk nyampur di situ. Nah, jadi sebagian daripada toksik itu ya. Betul. Nah, Mantap. semuanya tergantung dengan sikap kita dengan orang. Kita jangan suka merendahkan orang, jangan suka ngatain orang. Ini akibat apa? Akibat orang yang nggak puas hati, ya. Orang yang Sakit hati dengan segelintir orang, Betul. terus buat konten. betul. Nah, jadi kamu pilih, kamu mau jadi korban daripada konten itu atau enggak? Kalau saya pribadi, saya tidak mau jadi korban daripada konten-konten toksik ini, tidak saya. Nah, malah saya semakin erat kok persahabatan dengan kawan-kawan orang Malaysia. Masya Allah luar biasa ya. Nggak ada tuh kami gaduh-gaduh, nggak Gak ada. ada. Betul Mbak. Betul Miss N. Jadi kayaknya untuk saya kalau ngelihat konten-konten suka ngata-ngatain tuh, saya tuh hanya tersenyum saja. Nah, tersenyum, nggak ada rasa sakit hati. Melaju 20 tahun lebih cepat dari Indonesia. Tahun 2025 Malaysia akan deklarasikan sebagai negara maju. Ini menurut pandangan korang nih macam mana? Iyalah, Petronas untung terus, Pertamina rugi terus. Petronas dah buka di berbagai negara dah. Pertamina cuma di Indonesia. Tapi kau ada tak baca berita kat Indonesia ni kelas menengahnya dah jatuh miskin. Berapa persen pula jatuh miskin? Iya. Kalau nak tahu berapa persennya tu kau tengok dekat BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi yang mengakibatkan orang Indonesia kelas menengah ni jatuh miskin gara-gara apa beda? Malaysia dah nak mendeklarasikan jadi negara maju nih di tahun 2025. Betul ke Miss N? Nah, ada yang tanya. Oke, Miss N, nah bagi tahu saya punya pendapat. Ya, tolong jangan disangkut pautkan dengan mana-mana account karena ini adalah real saya punya tanggapan ya. Jadi macam ni. Orang yang mengatakan Malaysia orangnya malas, sebenarnya mereka ni tidak ada lagi bahan ya untuk berdebat. Betul. Sehingga kata-kata yang tidak masuk akal ini keluar. Ya. Betul. Kenapa saya cakap tidak masuk akal? Karena mereka Karena yang kerja di sini bukan satu orang dan kerjanya dengan orang Malaysia yang bayar gaji. iya betul, yang bayar gaji orang Malaysia. Kalau orang Malaysia pemalas, lantas dari mana bos atau tuan rumah memberikan gaji kepada TKI yang sedang bekerja ke rakyat Malaysia? Ada kerja di restoran, ada kerja di kilang, ada kerja di ibu rumah tangga. Lantas kalau mereka orang pemalas, dari mana uang yang mereka gajikan kepada TKI Indonesia ini teman-teman ya? Justru sebaliknya. Jadi kalau orang Malaysia malas, dari mana dia orang dapat duit? Kalau nggak kerja. Betul. Kalau tak ada kerja, macam mana nak bayar gaji? Betul sekali misalnya. Macam mana nak membangun negara? Macam mana nak bangun jalan raya? Macam mana mau meningkatkan public transport yang kalian guna di negara ini? Ya, malas itu sifat manusia. Pemalas itu orangnya. Betul sekali. Malas itu ada di diri semua orang. Saya pun malas kadang-kadang ya, tapi saya bukan pemalas. Karena kalau pemalas itu ialah orang yang suka malas-malas. Saya nampak video-video di TikTok, di YouTube ya kan pemirsa. Orang Indonesia bilang begini. Terima kasih Kokori berkat ucapanmu. Sekarang rakyat TKI yang di Malaysia banyak digempur, banyak sudah masuk penjara. Nanti kalau misalkan mereka dipulangkan ke Indonesia, carikan kerjaan untuk mereka. Ada lagi yang bilang berkat Kokori imigrasi Malaysia buat operasi besar-besaran. Berkat Kokori Kokori. banyak pati-pati yang ditangkap dan ditahan. Terima kasih banyak. Astagfirullah. Ini semua karena ucapan Kokori atau Koko RI itu.
Heran saya tengok, kadang-kadang nengok kita orang Indonesia ini pemirsa ya kan. Ya. Dengan cara apapun dilakukan biar nyari followers gitu loh pemirsa. Sementara ya kan, entah mereka ini memang nggak mau nyari informasi atau memang suka-sukanya aja mau buat pergaduhan, saya pun nggak tahu. Siapa rupanya Koko RI itu besar sangat sampai ketika dia buat video dalam TikTok, ya kan, Immigration Malaysia harus buat gempuran besar-besaran. So selama ini Immigration Malaysia tidur, tak buat kerja. Bila ada ucapan macam tu baru dia orang panas, baru dia orang macam tercabar. Kasihan. Lucu ya kan, dia itu bukan siapa-siapa. Kasihan loh TKI yang sedang berjuang demi menstabilkan ekonominya di Indonesia. Kasihan kepada TKI yang sedang berjuang untuk membahagiakan istri dan anak di kampung. Hanya gara-gara ulah si perkataan misteri ini, mereka dipulangkan loh. Nothing juga. Sebelum video dia itu keluar pun, Immigration Malaysia sudah buat kerja. Betul. Pati-pati itu udah banyak ditangkapin. Bang, bahas Malaysia yang ngalahin Indonesia jadi negara maju duluan. Menarik nih. Kita baca beritanya. Melaju 20 tahun lebih cepat dari Indonesia. Malaysia akan deklarasikan sebagai negara maju 2025. Seriusan kita kalah maju sama Malaysia? Serius? Apakah di sana ada Upin Ipin? Bukan. Itu sama Cindy sini data. Ternyata kalau mau jadi negara maju ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pendapatan per kapita tinggi, angka pengangguran rendah, tingkat ekspor yang tinggi, pendidikan berkualitas, keamanan dan kesehatan masyarakat, dan infrastruktur yang maju. Sekarang pertanyaan, semua hal itu udah dipenuhin sama Malaysia Sudah. loh. Sebenarnya sih belum terpenuhi semua. Tapi walaupun sudah progresnya sebagian. udah bagus banget. Pendapatan per kapita mereka tinggi, pendidikan juga bagus. Intinya di tahun 2025 itu mereka berambisi pengen jadi negara maju. Wow. Tapi ini baru target, belum fix. Nah, kalau dibandingin target kita sama mereka beda 20 tahun. Masya Karena Allah. mereka targetnya 2025, kita targetnya 2045. Kalau kamu sering dengar Indonesia Emas 2045, ya ini maksudnya untuk jadi negara maju. Netizen komen, bodoh amat, orang Indonesia pengen kayak gini terus kok. Please jangan diusik budaya korupsi kami. Di Indo lagi sibuk. Please jangan diusik budaya korupsi kami. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Silahkan buat teman-teman yang punya tanggapan, komen, silahkan komen di kolom komentar teman-teman. Dan itu adalah tanggapan TKI-TKI yang sedang bekerja dan sudah pulang ke Malaysia. Ternyata semua perkataan Koko RI ini bersumber daripada internet, bersumber daripada Google Map. Dan tujuannya tidak salah dan tidak bukan hanya ingin membuat pergaduhan antara Malaysia dan Indonesia. Tapi faktanya Koko RI ini hanya menuduh tanpa ada fakta. Sedangkan TKI Malaysia yang sedang berbicara itu fakta, teman, karena mereka berpengalaman dan dirasakan sendiri di Malaysia tentunya. Dan pertanyaan saya, kenapa sih? Apa misi Koko RI yang sebenarnya sehingga banyak immigration Malaysia itu gembur-gemburan, operasi besar-besaran di Malaysia loh. Orang yang tidak bersalah, orang yang sedang berjuang menstabilkan ekonomi di keluarga, di kampung, di Indonesia, kena tangkap juga loh temennya. Hanya ulah perkataan si Koko RI ini. Astagfirullahaladzim. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.